Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Satu lagi kawan dari permainan engine di event Computer Chess Championship ke-19 yang ada di chess.com. Kali ini saya berikan permainannya Stockfish, si ikan bandeng melawan Lila J0 di sesi blitz kawan. Sesi blitz utama 5 menit increment 5 detik. Di sesi utama blitz ini mereka bermain selama 12 game. Lila kalah 4 game kawan, hanya menang 2 game dan sisanya berakhir remis. Dan ini merupakan game pertama yang akan kita otak-atik ini kawan. Dan diagram terakhirnya kena skakmat seperti ini kawan, hitam yang dipegang oleh Lila J0. Langsung saja kita ke atas papan. Seperti biasanya saya gunakan Lichess untuk menganalisanya. Dan tentu saja kita pakai Stockfish kawan, Stockfish 14 plus new. Biasanya dalam event turnamen versi yang digunakan Stockfish bukan versi yang utama kawan, yang kita ketahui versi 14 plus new, 15 plus new dan lain-lain. Biasanya versi beta kawan atau versi uji coba, dimana di versi event turnamen sudah terbukti kuat, maka versi itu yang akan diluncurkan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jika kalian lebih tahu soal engine kawan, silahkan komen di kolom komentar. Dan langsung saja kita otak-atik lihat permainannya, bagaimana si ikan bandeng ini mengobrak-abrik permainan Lila J0. Dan temanya cukup menarik kawan, tema yang sangat digemari oleh para pecatur pemula, yaitu King's Gambit kawan, dimana Lila menghadapi permainan King's Gambit dari si ikan bandeng dengan permainan King's Gambit Accepted atau Gambit Raja diterima. Kuda F3, Disney pion D6, respon dari Lila J0 memilih variasi backer defense. Mainland dari kuda F3 ini adalah pion G5 kawan, yang biasanya dilanjut dengan pion H4, pilihan utama, atau langsung mengeluarkan gajah seperti biasanya kawan. Kalau pion H4, pion ini didorong, akan dilanjutkan dengan langkah kuda ke petak E5. Biasanya seperti itu, ataupun kuda ke petak G5. Jadi pilihan. Ataupun pada posisi ini saat kuda F3 dipilih oleh putih, bukan gajah terlebih dahulu, kalian bisa melanjutkan dengan langkah tadi pion G5 terus Fisher defense. Bisa kalian pilih dengan pion D6 atau scallop defense kawan, dengan kuda F6, atau juga dengan langkah gajah E7 juga bisa kalian pilih juga. Ini adalah variasi Cunningham defense. Atau kalian bermain dengan gambit kuda dengan pion J6. Oke, kita lanjut ke langkah aslinya. Jadi Lila J0 memilih dengan variasi backer defense. Selanjutnya adalah pion D4 untuk mendapatkan kontrol petak pusat, membuka diagonal gelap bagi gajahnya incar pion F4. Di sini dipertahankan dengan pion G5. Kuda C3 tidak terburu-buru mengeluarkan gajahnya terlebih dahulu. Memang pilihan utama bagi manusia juga adalah kuda C3 kawan. Dan di sini di game-game terdahulu pada database kawan, manusia sering memainkan gajah ke G7 ataupun juga pion D6. Dua pilihan ini merupakan pilihan terkuat juga versi Stockfish kawan. Tapi Lila memilih dengan gajah B4. Langkah ini tidak pernah diambil oleh manusia. Stockfish menyatakan langkah ini adalah langkah kesalahan. Stockfish melanjutkan dengan langkah gajah C4. Bahkan langkah dari Stockfish yang ada di turnamen ini dinilai oleh Stockfish yang lebih kuat, yaitu Stockfish 14 plus new, merupakan langkah yang tidak akurat juga kawan. Stockfish 14 plus new menyarankan putih bermain dengan pion H4. Jika pion G4, kuda E5 kawan. Jika dikejar lagi oleh pion D6, kuda bisa ambil pion yang ada di petak G4 ini. Tapi Stockfish yang ikut turnamen ini versinya saya kurang paham, karena angka-angka di belakang Stockfish yang ada di turnamen ini banyak angkanya, versinya terlalu panjang penyebutannya kawan. Jadi di sini tadi gajah C4 dipilih oleh Stockfish. Sekarang pion D6 membuka akses bagi gajahnya keluar, mengepin kuda mungkin. Gajah D2 melanjutkan pengembangan, blokade pimpinan. Di sini gajah G4. Tadi ada juga pilihan melanjutkan pengembangan kuda C6 terlebih dahulu, lebih baik daripada gajah terlebih dahulu kawan. Disney menteri keluar ke E2. Kuda C6 berharap ambil pion ini nanti setelah sikat kuda. Di sini Stockfish melanjutkan memilih rokade panjang.
Mungkin terlihat dari rantai pion yang diciptakan oleh hitam sayap raja yang cukup solid, yang biasanya dalam permainan King's Gambit paling suka melakukan rokade pendek karena posisi lajur F semi terbuka kawan. Tapi karena mengingat rantai pion yang diciptakan di sayap raja cukup solid, ini membuat Stockfish memilih untuk rokade panjang. Kuda F6 lanjut lila C0, mengosongkan lajur. Apakah langsung rokade pendek, tidak memilih rokade panjang seperti halnya Stockfish? Dimanfaatkan oleh Stockfish dengan langkah menteri D3. Kenapa pada posisi ini tadi lila tidak melanjutkan sikat kuda di sini kawan? Setelah diambil balik bisa mendapatkan pion di sini dengan tempo ancam menteri, maka di sini kawan putih bisa meluncurkan gajah, melakukan pengorbanan, diambil. Menteri melakukan skak di sini, kuda mundur, menteri bisa juga mendapatkan gajah hitam yang ada di petak B4. Jadi setelah rokade panjang oleh Stockfish, lila tadi melanjutkan kuda F6 tidak terburu-buru ambil pion D4, dan tadi Stockfish membackup-nya sekarang pion D4 dengan menteri D3. Gajah mundur ke H5, benteng D ke E1, persiapan satu lajur dengan raja. Apakah persiapan mendorong pionnya maju ke petak E5 di langkah berikutnya? Langsung rokade lila C0, pion A3, gajah sikat kuda C3, dipukul balik oleh gajah. Pion ini siap didorong, terbuka diagonal gelap, tapi juga akan mematikan diagonal terang bagi gajah yang lain. Pion D5, blokade sekaligus menantang pertukaran, diterima agar petak pusat terbuka. Di sini gajah mundur ke G6 terlebih dahulu dengan tempo ancam menteri. Menteri mundur ke petak D2, tidak lagi ke petak E2, takutnya juga diserang oleh benteng hitam di lajur E nanti kawan. Barulah sekarang kuda ambil pion D5, lanjut lila C0. Sekarang pion H4, di sini raja naik ke petak G7, dan selanjutnya gajah sikat kuda D5, lanjut si ikan bandeng. Dipukul balik oleh menteri. Barulah sekarang pion H pukul pion G5, lajur H terbuka, lajur E terbuka, sudah dikontrol oleh kedua benteng putih kawan. Dipukul balik oleh pion H, dan di sini Stockfish membuat langkah pengorbanan sementara, kuda sikat pion G5. Diambil oleh menteri, pion didorong open skak dan sikat kuda di langkah berikutnya. Blokade oleh pion F6, pion ambil kuda C6. Tidak langsung dipukul balik oleh pion B yang merupakan salah satu pilihan terbaik juga, benteng A D8 terlebih dahulu serang menteri. Dimanfaatkan Stockfish melakukan skak dengan benteng untuk mendapatkan tempo. Jika diblokade oleh benteng, ya pertukaran benteng terjadi. Di sini nanti benteng yang di belakang akan tewas. Raja mundur ke G8. Selanjutnya menteri E1 berkoneksi dengan kedua bentengnya kawan. Dan coba lihat koneksi para perwira putih ini sangat solid. Menteri mendukung 3 perwiranya sekaligus, sebuah harmonisasi para perwira putih. Sekarang menteri F5 mencoba counter attack ancaman skakmat. Dan ancaman skakmat ini kawan tidak coba dipertahankan dengan benteng mundur ataupun menteri naik. Menteri tidak mau merubah posisinya agar koneksi antara para perwira yang lain tetap terjaga kawan. Stockfish hanya menggeser rajanya ke petak B1, mempersilahkan menteri langsung ambil pion, raja hanya tinggal bergeser, tak ada masalah menurut Stockfish. Di sini lila melanjutkan pion B pukul pion C6. Stockfish melanjutkan pion G4 ancam menteri atau menawarkan diri pada menteri pionnya ini kawan. Dipukul menggunakan en passant, tidak dipukul langsung menggunakan menteri karena benteng G1 kawan. Anggap contoh di sini menteri kembali ke tempatnya tetap memberikan ancaman. Maka selanjutnya adalah menteri ke petak E6 skak, disikat oleh menteri hitam. Di sini gajah akan disikat oleh benteng terlebih dahulu. Terpaksa raja bergeser ke sini kawan. Selanjutnya barulah benteng ambil menteri, posisi raja terpojok. Kalaupun di sini ditantang oleh benteng hitam, maka benteng H6 skak. Raja bergeser ke sini kawan. Selanjutnya benteng H akan pukul pion F6 kembali dan persiapan discover check. Dan coba lihat sekarang putih pun unggul 1 perwira kawan. Oleh karena itu setelah ditantang diberikan pion G4 hanya dipukul menggunakan en passant, dipukul balik oleh menteri putih. Selanjutnya benteng D bergerak ke E8, tantang pertukaran ditolak. Benteng lebih memilih ambil pion C7. Target berikutnya pion-pion ini kawan. Benteng F7, benteng ambil pion C6, dan di sini menteri ambil pion C2 skak. Raja tinggal bergeser ke petak gelap dan lila bermain dengan benteng D8.
Berniat untuk melakukan pertukaran benteng kawan di peta D1, tapi sekarang posisinya lila dalam posisi kalah kawan. Untuk mendapatkan kemenangan yang lebih cepat, silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi putih untuk memetik kemenangan lebih cepat. Ada dua opsi kawan bagi putih. Menteri mundur ke peta E1 menjaga peta D1 salah satunya, tapi bukan langkah terkuat. Apakah sudah ketemu langkah terkuat kawan? Apakah kalian menebak langkah benteng melakukan pengorbanan di sini? Jika kalian menemukan langkah ini, saya rasa elo kalian sudah di atas 2400, sebentar lagi bisa jadi Grandmaster. Inilah langkah dari Stockfish kawan, membuat langkah pengorbanan benteng. Ini memaksa raja akan bergerak ke peta gelap kawan. Kalau ditolak di sini kawan, maka apa akibatnya? Tentu saja benteng ini juga bisa tewas atau menterinya juga bisa tewas, sama saja kawan. Di sini coba lihat. Tentu saja tak ada cara atau pilihan terbaik untuk menerima benteng ini. Sekarang raja berada di peta gelap, giliran rudal jarak jauh diluncurkan, ambil pion F6 skak, discover attack, menteri hitam tewas di langkah berikutnya. Tapi coba perhatikan juga posisi gajah mengawal menteri kawan. Gajah putih disikat oleh benteng. Jika kalian pukul benteng, nanti kalian akan kalah. Kalau sekarang ambil menteri, kalian juga bisa kalah kawan. Dengan kekuatan dua benteng semacam ini, permainan masih sulit untuk ditaklukkan oleh putih. Ingin mengambil gajah dengan skak, gajah siap mundur, blokade, benteng akan tetap aman kawan. Sulit juga menghadapi kekuatan semacam ini. Jadi Stockfish tidak terburu-buru ambil menteri, melakukan skak terlebih dahulu untuk ancam benteng hitam juga kawan. Dan tetap nanti menteri bisa jatuh. Kalau raja bergerak ke sini, menteri akan ambil benteng hitam dan menteri hitam akan tetap jatuh. Raja hitam memilih bergeser ke peta G8. Sekarang kawan, benteng ambil menteri di peta J2. Kalian bisa ambil benteng ini, tapi benteng kalian juga tewas. Pilih mana? Memilih benteng D bergeser ke peta F8, mempertahankan sepasang benteng plus gajah melawan benteng plus menteri. Sudah tidak seimbang lagi. Benteng G2 mengepin gajah, pion A6, raja putih naik ke A2 kawan, persiapan mendukung pion-pionnya. Benteng E6, pion B3 mulai didorong pion-pionnya. Benteng F naik ke F6, berkoneksi dengan saudaranya, membentuk benteng di baris ke-6, mempertahankan posisi pion, mempertahankan posisi gajah, sebuah taktik yang ya lumayan cantik dari Lila Jazero. Kita lihat saja apa rencana dari Stockfish ke depan. Raja G7, menteri D4, benteng D6, ancam menteri kawan, tidak mengizinkan menteri bergerak di baris ketujuhnya. Menteri G4, dan di sini benteng kembali blokade agar tidak kemana-mana menteri putih. Raja putih A3, selanjutnya adalah raja hitam F7. Benteng D2 persiapan melakukan ancaman. Raja kembali ke G7, di sini benteng D7 skak. Raja mundur ke G8, benteng A7 untuk mendapatkan ruang yang lebih leluasa bagi pergerakan menteri nanti. Benteng C6 membuka, cuma mengontrol peta C8, tidak bisa lagi ancaman di situ. Menteri G5, di sini benteng F7 menantang pertukaran, ditolak. Menteri D8 skak, raja naik ke G7, benteng A8, ancaman skak mat kawan. Benteng naik lagi ke F6, memberikan ruang bagi raja. Menteri H8 skak, raja F7. Menteri G8 skak, raja E7. Menteri D5 tetap memberikan ancaman kawan, skak untuk menggiring raja bergeser terus, nanti ancaman skak mat di peta H8. Di sini benteng FD6, menteri E5 skak, raja bergeser ke D7, di sini benteng A7 skak. Blokade oleh benteng, menteri G7 skak, benteng tewas di langkah berikutnya. Raja naik ke E6, memilih gajah G6 skak untuk mendapatkan tempo. Raja ke E5 dan sudah tidak seimbang lagi kawan, satu persatu perwira hitam tewas. Itulah cara main komputer kawan, tidak mencoba melakukan penyelamatan bagi perwiranya untuk mendekati atau blokade skak-skak dari para perwira lawan. Memilih kena skak mat di pojok dari Stockfish ini berakhir di langkah ke-60.
Itulah kawan permainan dari Stockfish bagaimana bermain dengan King's Gambit diterima. Semoga permainan dari kedua engine tadi bisa memberikan wawasan dalam permainan King's Gambit kawan, khususnya pada posisi krusial di posisi pembukaan kawan. Tadi di langkah kelima, pada posisi ini langkah yang bagus ada 2 gajah G7 atau dengan pion D6. Dua langkah inilah pilihan utama dari Stockfish ataupun oleh manusia di game-game sebelumnya. Oke, terima kasih kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.